aku mulai sadar bahwa tetap saja memang akan ada waktunya orang-orang terdekat kita gak selamanya bareng-bareng sama kita, menemani kita, termasuk sahabat juga seperti keluarga. Ini bukan lagi tentang jarak dan sikap, tapi tentang takdir. Aku sempat meragukan jika sahabat bisa saja mudah pergi karena jarak. Menurutku, itu memang tidak salah, tapi tidak juga benar. Mungkin bukan karena jarak yang membuatmu jauh dari sahabat, tapi sikapmu lah yang membuat kamu jauh dengan sahabat. Jarak dan sikap kadang juga meragukanku, apakah itu bisa menjadi tolak ukur dari persahabatan? Karena menurutku persahabatan adalah hal yang sulit untuk dijelaskan. Satu hal yang paling aku ingat, keluarga adalah orang pertama yang bisa menerimaku apa adanya, bahkan sampai titik terendahku. Tapi aku juga baru menyadari bahwa jika sahabatku bisa melakukan hal yang sama, berarti keluargaku juga bisa melakukan hal yang sama. Aku tidak ingin hanya aku yang bisa merasakan hal ini. Aku juga berharap temanku, sahabatku juga bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan. Hai anak malam, sudah jam 2, saatnya kita masuk ke waktu Indonesia bagian Overthinking. Yes, ketika hidupmu sudah terlalu sibuk dengan aktivitas dan pekerjaanmu Dan segala sesuatu terasa berjalan begitu cepat, nampaknya kamu harus rehat sejenak dan bercerita. So, langsung aja kita mulai yuk. Rehat sejenak. Itu Yes. dia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, dari jam 2 sampai jam 3 nanti kita bakalan ngobrol sama kalian semua. Dan hari ini gue lagi inget banget sama beberapa teman-teman gue, dan gue pengen banget ngangkat tentang friendship. I like that one. Iya Gue suka sih. banget sih kalau ngomongin friendship. Kenapa? Tapi kalau ngomongin sahabat, lo punya banyak sahabat juga gak sih? Nah, Pasti kan? kalau ngomongin soal persahabatan, Aha. temen banyak, tapi sahabat dikit. Oke. Bisa dihitung. Kalau gue malah gue ngerasa gue nggak pernah mengkotak-kotakan ini mana sahabat mana teman. Jadi gue kayak semuanya sama aja udah gitu. Mungkin karena gue agak cuek juga kali ya. Maksudnya cuek. Cowok juga kali ya. Kita pengen ingetin dulu, jangan lupa untuk mendengarkan Rehat Sejenak versi live-nya, yaitu di Spotify, right? Benar, langsung aja search Rehat Sejenak di Spotify. Dan kamu juga bisa nonton kita di YouTube. Di YouTube apa? Di YouTube-nya Star Hits. Benar Itu dia, banget ya. Dan yang paling penting, kalau kalian mau curhatin apapun, tanya apapun, bisa langsung aja DM kita di Instagram kita @rehatsejenakid_. Alright, dan langsung aja untuk membuka Rehat Sejenak di episode kali ini, kita dengarkan satu lagu yang mau lewat berikut ini. Enjoy! Sahabat itu kalau aku berpikir bahwa sahabat itu bukan yang hanya sekedar selalu ada dan selalu bisa nemenin gitu ya, tapi sahabat itu justru adalah orang yang mau dia jauh mau dia dekat, dia bisa kasih support yang baik gitu, baik dari perbuatan dia, kata-kata yang dia kasih gitu, dan tidak harus mendominasi gitu atau mempengaruhi gitu. Justru sahabat itu menyeimbangkan dan menghargai apa keputusan sahabatnya. Itu definisi sahabat gitu, bukan yang mempengaruhi, menempelin terus. Karena kan ada yang nempel tapi nggak ngerti gitu loh. Itu beda ya. Jadi kalau sahabat yang real sahabat itu menurut aku adalah tidak ada atau tidak adanya dia masih bisa kasih effort yang sama. Balik lagi di Rehat Sejenak, masih barengan sama kita berdua, dan di ujung line telepon udah ready seseorang yang bernama Lia, yang dimana dia nih udah pengen banget cerita tentang persahabatan. Yeah, langsung aja kita sapa. Halo Lia. Hai, selamat apa nih, pagi apa selamat malam ya ini? Selamat pagi. Pagi sih sebenarnya ya. Pagi ya. Lia Iya. lagi ngapain nih jam segini belum tidur? Iya, aku lagi lihat YouTube-nya almarhum temen aku.
aku nggak bisa bobo nih. Jadi aku setiap malam sebelum tidur tuh aku kebiasaan selalu nonton YouTube-nya. Oh, YouTube dari teman kamu yang sudah pergi gitu ya, Kak? Iya. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya kak. Iya, berduka terima cita. kasih. Kenal sama dia sampai sedekat sampai yang kemarin itu total 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Wow. 9 tahun. Berteman Iya. 9 tahun. Terus Iya. kerja bareng juga. Iya, jadi awalnya aku tuh memang kenalnya memang waktu itu kan satu grup ya. Mhm. Jadi mulai dekat ya ketika aku bergabung di grup itu gitu kan. Oke. Di grup Blackpink ya. Awalnya itu ketemunya dan pertama kali kenal ya di trio itu gitu kan. Di trio Macan saat itu. Jadi memang sebelumnya kami belum kenal awalnya gitu kan. Momen pertama yang bikin kalian ngerasa klop banget sama dia, terus dapat banget emosinya dan ngerasa dia udah bukan sekedar teman aja, bukan hanya partner kerja tapi udah jadi sahabat bahkan keluarga. Itu di momen apa sih kali ya? Kalau dibilang di momen, kayaknya hampir semua momen itu selalu keinget apapun itu karena kan orangnya ini periang ya. Dan dia itu selalu bisa membawa suasana itu jadi rame. Jadi ketika aku lagi sedih atau apa gitu, dia selalu menghibur gitu loh. Entah dia lagi sedih pun tuh dia bisa menghibur orang. Kita mengenang sosok almarhumah Kak Caca, bener ya? Apa sih momen yang paling memorable? Bisa itu momen lucu atau momen mengharukan atau momen memalukan antara Lia dan Caca tuh seperti apa? Ada nggak? Yang paling berkesan bangetku ketika sebelum dia meninggalkan kita semua itu pas waktu di hari ulang tahun aku ya, tanggal 16 Desember kemarin. Dia datang dengan bawa cake di situ dan dia tuh sempet yang namanya, aku nggak ngerti gitu ya, itu adalah ucapan terakhir buat aku atau gimana, karena kan kondisinya kita juga nggak tahu ya di saat itu memang kita bakal ditinggalin gitu. Iya, Ada satu nggak ada hal tahu yang akan terjadi. Ya, jadi dia berucap gini, Dek Lia, aku sekarang udah senang kalau lihat Dek Lia gini, aku udah tenang ngeliat Dek Lia, dia bilang gitu kan, kalau manggil aku adik kan. Karena memang usianya lebih muda anakku. Iya. Terus aku udah kayak gini, kalau udah ninggalin Dek Lia aku tenang gitu kan. Terus habis itu pas waktu pamitan dia bilang, Dek Lia, aku pamit dulu, sampai jumpa lagi ya gitu. Dek Lia sehat-sehat gitu. Aku pun dipeluk gitu, dipeluk banget, dan itu jarang, pelukannya tuh beda gitu loh. Dari sekian aku kenal dia tuh sampai ada kali itu pelukannya tuh lama banget. Dan aku pikir juga mungkin karena kita kangen ya, bersebulan gak ketemu gitu kan. Jadi aku ngerasanya ya udah, ternyata itu adalah pelukan dan ucapan sama perpisahan dia dari dia buat aku. Bilang gini, makasih ya Mbak udah mau datang sebelum Mbak mau pergi. Gitu sih. Hal apa sih yang paling kamu nggak bisa dapetin di orang lain yang hanya ada di almarhumah Caca? Dia orang yang nggak pernah mengeluh. Orang yang tidak pernah mengeluh. Wow. Iya. Berarti orang yang sangat positif ya? Iya. Iya, dan dia orangnya itu yang selalu nggak pernah putus asa di saat kita benar-benar yang di kondisi yang pernah di bawah gitu. Dia selalu gini, nggak apa-apa deh, kita bisa kok. Orang lain aja bisa kok, kenapa kita nggak? Mungkin lah kita, mungkin. Kalau ini sampai yang detik ini yang aku ingat, gini deh, kayak sama halnya kayak orang lagi di rumah sakit gitu kan. Yang lagi kritis aja yang diduluin deh gitu. Jadi yang diobatin yang duluan itu yang lagi kritis. Berarti kita di mata Allah, berarti kita masih bisa menjalani, berarti kita belum kritis gitu. Jadi kita masih bisa gitu. Jadi jangan putus asa. Jadi dia selalu ngasih support meskipun sebenarnya dia pun rapuh gitu kan. Iya. Terus yang dan kedua, satu lagi tadi aku lupa belum bilang. Jadi kita tuh saling menjaga privasi. Oke, iya. Jadi ketika dimana kita memang contoh halnya gitu ya, privasinya memang
kita atau saya atau dia gitu nggak bercerita, kita nggak akan, meskipun tahu pun kita nggak akan mengungkit. Ketika dia bercerita baru, oh iya. Tapi ketika memang nggak bercerita ya sudah, kita nggak ikut campur. Tahu batasan. Betul. Tahu batasannya. Itu masuk di salah satu ciri-ciri hubungan yang sehat, karena ada satu poin yang mengatakan, atau poin kedua mengatakan jangan membicarakan temanmu di belakangmu. Nah, artinya kan ini saling menjaga privasi juga, dan ini masuk ke dalam poin ini. Nah, terus yang berikutnya juga, persahabatan yang sehat itu konon katanya mendengarkan apa yang teman kita ucapkan atau apa yang teman kita lagi keluhkan. Dan buktinya tadi adalah Kak Lia dengan almarhumah curhat dari abis Isya sampai subuh. Nah, jadi nggak kelewat sholat Isya sama lewat subuh tuh udah pasti nggak kelewat tuh ya. Iya. Pasti bangun soalnya. Sekalian abis teleponan sholat. Iya benar. Lalu Iya. yang berikutnya juga mereka itu gampang memaafkan. wah. Gampang memaafkan. Tadi kan udah berantem kayak apa juga, semenit udah lupa. Iya. Memaafkan dan minta maaf. Mhm. Nah itu, karena kalau misalkan kita memang di suatu hubungan, apalagi hubungan persahabatan, maaf itu penting sekali. Betul. Dan mungkin juga kenapa, apa yang membuat persahabatannya Kalian ini mungkin sangat kuat juga karena satu sama lain itu gak saling ngejudge. Yes. Ya, gak judgmental gitu. Itu Kalau misalkan makanya kayak ada sesuatu yang nggak diceritain, yang nggak ditanya, nggak dikulik. Kalau misalkan yang bersangkutan cerita baru, oh ayo. Gitu. Yes, benar banget. Nah, Kalia, kita kembali lagi ke Kalia dan juga Kak Caca. Okay. Kayaknya kita agak terputus nih ya hubungannya. Halo Lia, Kalia, are you there? Halo. Halo Nah. Lia. Oke. Halo. Iya, halo. Iya. Oke. Mungkin ada beberapa sedikit pertanyaan lagi dari kita. Sekali lagi, mungkin ini kalau ngomongin soal Kalia dengan almarhumah setelah berpisah, bagaimana caranya Kalia untuk bisa terbiasa dengan atau kepergian beliau gitu? Sebelum kalau dibilang aku sendiri belum terbiasa ya. Jadi kayak ya tadi aku sempat bilang di awal, aku tuh kayak ngerasa bahwa almarhumah ini belum meninggalkan aku gitu. Jadi kayak masih ada gitu sejauh ini. Sampai kadang tuh ada barangnya dia yang kembar sama aku, atau barangnya miliknya beliau ini. Kemarin aku sempat ngambil ke rumahnya, kayak contohnya mukena gitu yang dia selalu pakai sehari-hari, itu aku bawa karena kayak ngerasa ya udah ini aku mau pakai mukena yang dia selalu pakai gitu. Jadi kayak berasa dianya itu ada sama aku gitu. Luar biasa banget ya. Aku iri dengan hubungan pertemanan antara Kak Lia dengan almarhumah, karena aku belum pernah punya sahabat sedekat itu kayaknya. Iya. Apa sih arti persahabatan menurut Kak Lia, dan seperti apa sih kalian memandang yang namanya persahabatan? Persahabatan itu apa ya? Aku juga sebenarnya kurang paham, tapi kalau ketika kadang gini, lebih enak kita jalanin sebenarnya daripada harus menjelaskan. Betul. Gitu kan. Yes. Ya kadang yang jelas, yang penting gini, kita kalau berhubungan dengan siapapun, nothing tulus aja, jangan berharap imbalan atau pamrih gitu. Udah ikhlas, nothing tulus aja. Atau nanti yang penting kita berteman dengan siapapun ikhlas, tulus, nanti juga akan ada pasti ketulusan kita itu nggak akan sia-sia kok. Betul. Oke. Sepakat. Tulus sepenuh hati ya Iya. dalam berhubungan dengan siapapun. Yes. Iya. Dan hubungan persahabatan itu hampir sama seperti hubungan percintaan, dijalani, dirasakan, dan nikmati rasanya. Itu ya Kak. Betul. Wow. Iya. Sekali lagi Kalia, terima kasih banyak atas obrolannya di hari ini. Terima kasih Kalian. Sama-sama. untuk ceritanya. Pokoknya buat Mas Chris. Mas Chris dan Mbak Dan Libra, Libra. semoga semakin sukses. Amin. Segera dapat taman hidup belum? Kalau Libra udah
Libra udah. Oh, Udah kebetulan. Libra udah punya. Chris sebentar Balik ya. lagi. Kalau Calonnya Chris- udah Itu ada. tapi yang belum ya. Baru calon. Oh, baru calon. Ya. Mudah-mudahan jodohnya ya. Amin, kita serahkan sama Tuhan. Dan buat kalian juga semoga sukses, lancar. Amin. Bahagia terus ya. Iya. Amin. Amin. Dan tetap selalu sehat semuanya Betul. ya. Amin. Dan doa Sehat terbaik semua. kita juga tentunya buat almarhumah Kak Caca. Semoga beliau tenang dan bahagia dan tersenyum melihat kalian di bahagia seperti sekarang ini, seperti ucapan beliau sebelum meninggalkan kita semua ya Kalia ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kalia. Selamat istirahat. Sama-sama. Iya, Bye. Bye. Wow. Gila keren banget ya. Oke, anak malam dan juga buat kalian yang masih mendengarkan, buat kamu semua yang saat ini masih mendengarkan, ini adalah sebuah cerita yang memang benar-benar luar biasa Yap. untuk kita implementasi dan kita pelajari mengenai yang namanya persahabatan. Inspiratif banget. Yes. Inspiratif banget. Karena memang alangkah baiknya ya kita, dan tadi special juga tuh message-nya dari Kak Lia terakhir ya, karena kuncinya sebenarnya bagi Lia dalam berteman itu nggak muluk-muluk, nggak ada ekspektasi, nggak ada Betul. apa-apa, tulus aja. Yes. Tulus aja, dan ternyata ketulusan itu yang ternyata dua-duanya itu yang diberikan Iya. oleh kedua belah pihak, makanya mereka bisa punya hubungan persahabatan sebegitu kuatnya. Kayaknya sih itu kuncinya Sepakat ya. banget. Dan itu terjadi secara natural, bukan tembak-tembakan kayak, "Hey Libra, lu mau nggak jadi sahabat gue?" Gue Kan gitu. nggak Kayak mungkin gak gitu. natural banget Nggak kalau kayak natural. gitu ya. Nah, Semoga hari ini perbincangan kita berfaedah. bener banget. Kita tidak hanya berbicara tentang cinta, so buat kalian semua, buat lo semua yang saat ini sedang mendengarkan Anak Malam, yang pengen cerita tentang apapun yang ingin lo ceritakan yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, langsung aja ke DM kita di Instagram di @rehatsejenakid_. Dan bisa dengerin full version kita juga di Spotify, klik aja Rehat Sejenak. Dan bisa nonton juga di YouTube channelnya Star Hits. Itu dia, dan akhir kata gue Chris berbicara pamit. Gue Libra Egela pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya dan enjoy. Inilah salah satu hidangan penutup kita di episode kali ini. Good night. Bye. Good night. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Peristiwa apa yang membuat kamu dan teman kamu yang dulunya dekat sekarang gak deket lagi? Wow, ada banget. Jadi aku deket banget sama dia, kayak pernah kemana-mana bareng dia gitu lah. Kayak activity aku jalanin sama dia itu sempat yang benar-benar deket banget. Kayak aku ngerasa deket banget gitu. Aku saking deketnya, nah ini dia nih, saking deketnya aku tuh pengen yang terbaik buat dia gitu. Ada satu kondisi di mana aku negor dia, tapi ternyata dia nggak terima gitu loh. Cuman dia nggak ngomong sama aku, ngomongnya ke orang lain. Akhirnya itu jadi perbincangan orang lain gitu ya. Akhirnya orang lain masuk ke dalamnya, bicara yang tidak menyampaikan apa yang aku sampaikan tidak sesuai dengan apa yang akhirnya disampaikan ke teman aku. Akhirnya jadi komunikasinya saur lah gitu ya kalau bahasanya tuh. Terus memang mungkin ada kesalahan aku juga di situ, mungkin aku terlalu ya tadi aku ngerasa aku punya pengaruh buat dia. Ternyata sahabat itu nggak harus selalu mempengaruhi gitu loh. Jadi kita hanya harus bisa mengerti ya keputusan dia seperti apa, kita coba untuk kasih bagusnya tuh gimana gitu. Tapi bukan berarti dia harus setuju dengan kita gitu. Mungkin karena hal itu dia mungkin ngerasa, lo kenapa jadi ngatur-ngatur gue sih, mungkin ya, lo kenapa jadi ngata-ngatain gue, padahal dalam diri aku sendiri, aku kalaupun ngomong juga itu sebenarnya udah dia di depannya dia, tapi dia responnya tuh berbeda gitu. Jadi mungkin itu, mungkin ada sifat yang tidak baik dari diri aku tidak menyalahkan dia juga. Ya mudah-mudahan aku menjadi manusia yang lebih baik dan dia juga bisa menjadi lebih baik juga dengan teman-temannya yang baru. Bukanlah, bukan diri ini tak terima kenyataan.